Shalom, kembali lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini, saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita memohon hikmat daripada Tuhan Allah. Kita berdoa. Kembali lagi di saat ini Tuhan, kami datang tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Kami hendak mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun kami sadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus urapi kami dengan kuasa dan hikmat-Mu, agar dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami benar-benar dimengertikan oleh Roh-Mu yang kudus tentang apa arti firman ini bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Lukas pasal 9, Injil Lukas pasal 9 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, dan Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada dapat mengikuti pada kebenaran firman Tuhan masing-masing. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan terlebih istimewanya lagi ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari pembacaan firman Tuhan Injil Lukas pasal 9 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23 dengan sorotan dengan tema yang berbunyi karya keselamatan. Tema kita di saat ini berbunyi karya keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-23 di sana diperkatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menginginkan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita bisa mengikuti Dia. Jika kita memilih untuk mengikut Dia, kita harus siap untuk menyangkal diri kita. Tuhan Yesus sendiri harus menyangkal dirinya dan mau melakukan kehendak Bapanya yang di sorga. Nah, sebagai laskar-laskar Kristus, kita tidak akan bisa sepenuhnya mengikuti Dia kecuali kita mau menyangkal diri kita. Yesus telah meninggalkan teladan perihal ketaatannya terhadap kehendak Bapanya. Nah, Filipi pasal 2 ayat 8 di sana diperkatakan bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika Yesus saja rela mati demi memenuhi kehendak Bapanya yang di sorga, maka demikian pula lah seharusnya Bapak Ibu dan saya. Kita juga harus rela mematikan keinginan daging kita untuk kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi
larangan-larangan Tuhan dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita. Nah, pastinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak harus disalibkan, tetapi kita harus mematikan segala keinginan daging kita itu. Kita harus mematikan semua keinginan pribadi kita dalam perjalanan untuk mengikuti Dia, Sang Juru Selamat itu. Nah, dapat dikatakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa Galatia 5 ayat 24, di sana diperkatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, ketika kita berbicara tentang kematian Yesus, maka secara umum kita hanya berpikir tentang kematiannya di atas kayu salib. Tetapi kematian fisik Yesus di kayu salib ini hanyalah hasil dari kematian atas keinginannya di Taman Getsemani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus menyerahkan keinginan dan kehendak pribadinya kepada Bapanya yang di sorga. Sebagai gantinya tunduk melakukan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi perintah Bapanya kepada Dia sebagai anak. Nah, karena kasihnya kepada kita, Kristus rela membayar sebuah harga. Dia yang tidak mengenal dosa, ini telah dibuatnya menjadi dosa. Karena apa Bapak Ibu? Karena kehidupan Bapak Ibu dan saya yang digelumuti oleh dosa itu. Karena dosamu dan dosaku, Yesus Kristuslah menjadi penyelamat kita. Lewat karya keselamatan itu, maka kita terus mau ditebus oleh Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 12, di sana diperkatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang datang dari hadirat Allah dan merupakan Allah sendiri, ini seharusnya dipisahkan dari Allah Bapa itu. Itulah sebabnya Ia berlutut dan berdoa dalam Lukas 22 ayat 42 di Taman Getsemani. Di sana diperkatakan, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klafos dimanapun Anda berada, dalam mengikuti Tuhan, kita pasti berpikir kalau kita ikut Tuhan, kita dapat yang enak-enak. Segala sesuatu terpenuhi. Baik itu berkat, baik itu kesembuhan, baik itu soal pemulihan. Tapi Bapak Ibu dan saya, kita tidak menyadari bahwa kita sendiri terkadang tidak pernah ada dalam sebuah ketaatan. Kita tidak pernah ada dalam sebuah kesetiaan. Nah, jika kita dimatikan atau jika kita disalibkan dari ambisi kedagingan kita, maka marilah kita mau tetap percaya Roh Kudus akan memiliki kebebasan untuk berjalan bersama kita dan membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Karena itu orang Kristen yang adalah pengikut Kristus ini hanya mau menyangkal diri, berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, dan mau meneladani Kristus di dalam segala hal. Marilah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau meneladani apa yang menjadi karya keselamatan itu.
Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang. Lukas 9 ayat 62. Dia perkatakan tidak layak untuk kerajaan Allah. Ketika kita benar-benar mau mengikuti Yesus, dan ketika kita benar-benar mau merasakan karya keselamatan Yesus dalam hidup ini, maka marilah andalkan Tuhan dalam seluruh langkah hidup. Percayalah kepada Dia, pegang Dia dengan sungguh, maka niscaya Tuhan pasti terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya kalau karya keselamatan Allah boleh terjadi dalam hidup kami, maka tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Segala sesuatu dapat Tuhan nyatakan indah menurut waktu dan rencana Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan kami untuk kami mau mengikuti jejak, kami mau menanggalkan apa yang menjadi keinginan duniawi kami. Kami mau mematikan apa yang menjadi hawa nafsu kedagingan kami. Kami percaya Roh Kudus turut bekerja, mendatangkan setiap pemulihan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, yang terus dengan setia dan taat mau mencari Tuhan dalam setiap roh dan kebenaran itu. Terima kasih untuk kebenaran firman. Firman-Mu menjadi kesukaan dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Berkati kami Tuhan, pakai kami sebagai alat kesaksian. Berkati channel Klavo Sukacita ini, sehingga lewat channel Klavo Sukacita ini banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, demi Kristus yang sebagai karya keselamatan itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.